Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Salam sejahtera. Pagi ini saya akan memberikan kuliah mengenai sistem endokrin. Ya. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan secara offline karena saya beririsan dengan jadwal yang lainnya. Baik ya, mengenai sistem endokrin. Sistem endokrin ini merupakan sekumpulan sel, jaringan, dan organ yang memproduksi hormon yang dilepaskan di aliran darah kapiler untuk mempengaruhi berbagai sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh. Sistem endokrin ini berkoordinasi dengan sistem saraf dan memiliki fungsi yang sangat kompleks, diantaranya dalam mempertahankan homeostasis tubuh, mengkoordinasi pertumbuhan, perkembangan, metabolisme, reproduksi, dan pertahanan tubuh. Sistem endokrin dan sistem saraf ini memiliki persamaan dan perbedaan. Keduanya saling berinteraksi dan bekerja untuk menyediakan fungsinya. Oke. Persamaan dari keduanya adalah melibatkan bahan kimia yang mengikat reseptor tertentu pada sel target. Terus kemudian keduanya terutama diatur oleh mekanisme kontrol umpan balik negatif atau negatif feedback. Ya. Terus kemudian keduanya mengkoordinasi dan mengatur aktivitas sel, jaringan, organ, dan sistem lain untuk mempertahankan homeostasis. Perbedaannya, kalau sistem saraf, sel saraf, sedangkan endokrin, sel utamanya adalah sel epitel yang membentuk kelenjar atau epitel kelenjar. Sistem saraf berkomunikasi melalui impuls saraf, sedangkan sistem endokrin melalui sistem pembuluh darah. Sistem saraf yang berperan adalah sinyal kimianya adalah neurotransmitter, sedangkan sistem endokrin adalah hormon. Kemudian spesifitas aksinya, sistem saraf melalui reseptor pada sel postsinaps, di mana neurotransmitternya ini menempel pada reseptor, sedangkan sistem endokrin reseptornya ini pada sel target. Ya, jadi sama-sama melalui reseptor. Kemudian onsetnya pada sistem saraf langsung cepat dalam hitungan detik, sedangkan pada sistem endokrin lebih lambat dan lebih lama, yaitu antara detik hingga jam. Kemudian durasi aksinya sangat singkat kecuali ketika beraktivitas, sedangkan sistem endokrin singkat atau mungkin berhari-hari bahkan jika sekresinya itu telah berhenti. Sebelum saya menjelaskan mengenai anatomi dan histologi dari sistem endokrin, mungkin kita perlu sedikit memahami mengenai mekanisme aksi dari hormon. Hormon ini biasanya menghasilkan satu atau perubahan, diantaranya yaitu mengubah permeabilitas membran plasma atau potensial membran, atau keduanya dengan membuka atau menutup saluran ion. Yang kedua, melalui stimulasi sintesis enzim dan protein lain di dalam sel, kemudian melalui aktivasi dan deaktivasi enzim, kemudian melalui induksi aktivitas sekresi dan stimulasi mitosis. Terdapat 3 tipe pengaturan pelepasan hormon, yaitu meliputi rangsangan humoral, rangsangan neural, dan juga rangsangan hormonal. Ya. Untuk rangsangan humoral, pelepasan hormonnya ini dipengaruhi oleh adanya perubahan kadar ion atau nutrien tertentu. Contohnya di sini adalah hormon paratormon. Jadi yang bentuknya seperti kupu-kupu ini adalah hormon kelenjar tiroid ya. Ini kelenjar tiroid, kemudian di belakang dari kelenjar tiroid ini didapatkan kelenjar yang kecil, jumlahnya ada 4, ini adalah kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini berfungsi untuk homeostasis kalsium, yaitu dia meningkatkan kadar kalsium di dalam darah, dan pelepasannya ini distimulasi dengan adanya perubahan kadar kalsium darah, yaitu kadar kalsium darah yang rendah. Ya, dengan ketika tubuh mendeteksi kadar kalsium darah ini rendah, maka sel sekretoris yang ada di kelenjar paratiroid ini akan menghasilkan hormon paratiroid atau paratormon
yang berfungsi untuk menurunkan atau menormalkan kadar kalsium darah. Meningkatkan darah karena tadinya kan rendah. Itu ya. Contohnya ada pankreas. Ya, kelenjar itu kan merupakan kelenjar endokrin dan eksokrin. Endokrinnya adalah bagian Pulau Langerhans, di mana di dalam pulau-pulau Langerhans tersebut didapatkan sel-sel sekretor sel alfa dan beta menghasilkan sel beta menghasilkan insulin, dan keduanya dilepas dengan adanya stimulasi perubahan glukosa di darah ya. Glukosa di dalam darah ini meningkat, maka sel sekretoris yaitu sel beta akan melepaskan insulin. Begitu juga sebaliknya, kadar glukosa darah ini rendah, maka sel-sel alfa akan terstimulasi untuk menghasilkan glukagon sehingga kadar glukosa darahnya kembali normal. Yang kedua yaitu rangsangan neural, di mana ini dilepaskan adanya stimulus saraf, rangsangan saraf. Yaitu ini adalah gambar medula spinalis ya, dan ini adalah kelenjar atau kelenjar suprarenalis yang terletak di superior ya, kutub superior dari ginjal. Kelenjar adrenal memiliki dua bagian korteks dan bagian medula. Bagian medulanya ini menghasilkan hormon-hormon, yaitu hormon katekolamin, adrenalin, dan noradrenalin, di mana pelepasan dari hormon-hormon tersebut tuh distimulasi dengan adanya rangsangan saraf. Ya, ini berasal dari medula spinalis. Kemudian yang ketiga adalah rangsangan hormonal, di mana pelepasan hormon distimulasi oleh hormon yang lainnya, yaitu disebut sebagai tropik hormon. Ini adalah hipotalamus dan ini adalah kelenjar hipofisis, di mana di kelenjar hipofisis bagian anterior ini didapatkan sel-sel sekretoris yang menghasilkan hormon tropik. Di antaranya adalah thyroid stimulating hormone, kemudian adenocorticotropic hormon, kemudian ada follicle stimulating hormone dan lain sebagainya. Nah, hormon-hormon tersebut akan dilepaskan dan masuk dalam pembuluh darah menuju ke target organnya. Di antaranya adalah kalau TSH tadi target organnya adalah kelenjar tiroid, kemudian target organnya adalah korteks adrenal, kemudian FSH-LH tadi target organnya adalah testis. Sehingga sel-sel sekretoris yang ada di kelenjar-kelenjar tersebut akan terstimulasi untuk melepaskan atau mensekresi hormon. Ya. Pada sistem ini berperan dapat berupa kelenjar, dapat berupa sekumpulan sel di dalam organ tertentu, dapat berupa sel-sel yang tersebar. Yang berupa kelenjar diantaranya adalah kelenjar hipofisis. Ini kursor saya bisa dilihat ya, Dek? Halo? Bisa dong. Saya ini adalah kelenjar hipofisis ya, letaknya itu di otak di bawah dari hipotalamus, atau nama lainnya adalah kelenjar pituitary. Nah, ini tadi yang seperti yang saya jelaskan ketika menjelaskan mekanisme pelepasan hormon ya. Sel-sel yang ada di pars distalisnya itu menghasilkan hormon-hormon tropik, ada ACTH, TSH, GH, PRL, FSH, LH, MSH gitu ya. Kemudian di bagian posternya juga ada neurohipofisis, itu melepas sebenarnya bagian poster ini tidak memproduksi hormon, hanya melepaskan ya. Nanti lebih jelasnya di slide berikutnya. Kemudian ada kelenjar tiroid. Ini kelenjar tiroid, di posteriornya ada kelenjar paratiroid, kemudian ini ada kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenalis, kemudian ada kelenjar pineal atau kelenjar epifisis cerebri. Itu yang berupa kelenjar. Yang berupa sekelompok sel di dalam organ, contohnya adalah nukleus yang ada di hipotalamus. Ini hipotalamus. Nah, di sini adalah kumpulan sel-sel neuron, sel-sel saraf yang membentuk nukleus yang menghasilkan hormon, yaitu nukleus paraventricularis dan nukleus paraventricularis dan supraoptik yang menghasilkan oksitosin dan ADH. Kemudian contoh lainnya yang berupa kumpulan sel adalah Pulau Langerhans dari pankreas. Ini
pankreas ya, yang terletak di cekungan dari duodenum. Nah, ini kan tadi sudah saya sebutkan bahwa dia adalah kelenjar eksokrin dan endokrin. Dia memiliki dua bagian tersebut. Bagian endokrinnya adalah bola Langerhans. Yang berupa sel-sel yang tersebar diantaranya adalah sel interstitial dan di testis. Testis ini isi saluran yang bergelung-gelung yang berakhir buntu dan mengandung sel-sel spermatogenik. Di antara tubulus-tubulus tersebut, saluran-saluran tersebut didapatkan sekelompok sel yang disebut sebagai sel interstitial yang menghasilkan testosteron. Kemudian contoh lainnya adalah sel TK interna dan granulosa lutein sel yang ada di ovarium pada wanita. Nah, di sini didapatkan sel tadi ya, selnya namanya sel TK interna dan sel granulosa lutein sel. Nah, itu menghasilkan estrogen dan progesteron. Contoh lainnya ada sel enteroendokrin di mukosa saluran cerna. Di sepanjang saluran cerna kita ini tidak hanya didapatkan sel-sel absorptif kalau pada usus halus ya, tapi juga didapatkan stem cell. Terus kemudian ada sel enteroendokrin yang berfungsi untuk dan ada sel sitoplasma dan sel sitoplasma pada plasenta ini juga menghasilkan hormon-hormon yang berfungsi untuk nutrisi, perlindungan, dan juga mempertahankan kehamilan. Kemudian ada sel timosit yang ada di timus. Kemudian ada sel otot jantung ini juga ada yang berfungsi untuk endokrin ini ya, menghasilkan beberapa natriuretic peptide, ada adrenocorticoid peptide, natriuretic peptide ya. Kemudian ada sel keratinosit yang ada di kulit kita. Tempat ini aktivasi prehormon vitamin. Ya, previtamin D, prekursor dari vitamin D. Dari sel keratinosit, kemudian sel-sel yang ada di ginjal, diantaranya menghasilkan hormon apa di ginjal? Ada eritropoietin dan juga aktivasi dari vitamin D, itu kalsitriol. Nah, ini yang lain. Selain itu juga ada yang berupa jaringan, yaitu jaringan adiposa atau jaringan lemak. Ini juga merupakan bagian dari kelenjar endokrin karena dia menghasilkan suatu substansi yang mirip seperti hormon namanya adipositokain. Di antaranya adalah leptin, resistin. Baik ya, kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang tidak memiliki saluran keluar kelenjar atau disebut sebagai ductless gland, dan dia menghasilkan hormon yang disekresi ke cairan jaringan di sekitarnya. Kelenjar ini kaya akan pembuluh darah dan juga drainase limfatik dan berasal dari invaginasi epitel permukaan. Kelenjar endokrin ini mengandung sel-sel sekretoris yang tersusun bisa dalam bentuk lempengan atau pita-pita, kemudian gerombolan, bisa dalam bentuk folikel ya, deretan sel-sel yang di tengahnya didapatkan suatu ruangan ya, atau bisa berupa anyaman yang bercabang yang berfungsi untuk memaksimalkan kontak dengan kapiler di sekitarnya. Yang pertama akan kita pelajari adalah kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitary ya. Kelenjar ini terletak di dalam fossa hypophysalis ya atau sella turcica. Nih, ini fossanya itu ruangannya. Terus kemudian ininya adalah sella turcica os sphenoidalis ya. Kelenjar ini menggantung di bawah hipotalamus dengan ukuran 1 kali 1 sampai 1,5 cm dan bisa membesar pada kondisi tertentu, diantaranya adalah kehamilan. Terus kemudian ketebalannya 0,5 cm. Fungsi dari kelenjar ini untuk memproduksi hormon-hormon yang mengatur pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Kelenjar hipofisis memiliki dua komponen fungsional yang terdiri dari lobus anterior dan lobus posterior. Lobus anteriornya atau hipofisis anterior atau disebut juga sebagai adenohipofisis yang merupakan jaringan epitel kelenjar dan terdiri dari 3 subdivisi yaitu pars distalis, pars intermedia, dan pars tuberalis. Pars distalis ini merupakan bagian yang paling anterior ya. Kemudian ini adalah pars intermedia dan ini adalah pars tuberalis. Sedangkan yang kedua yaitu lobus posterior disebut juga sebagai hipofisis posterior atau neurohipofisis merupakan jaringan neurosekret yang terdiri dari infundibular stalk atau tangkai infundibulum dan juga yang paling besar adalah pars nervosa.
Secara embriologis, kedua lobus tersebut berasal dari lapisan yang berbeda. Kalau lobus anterior berasal dari evaginasi ektoderm dari orofaring menuju ke otak membentuk kantung radiat. Kemudian yang lobus posterior berasal dari pertumbuhan ke bawah lapisan neuroektoderm dari diencefala pada perkembangan otak, dan kemudian keduanya akan bergabung ya, membentuk kelenjar hipofisis. Berdasar embriologisnya tadi, oleh karenanya secara histologis keduanya ini memiliki komposisi yang berbeda. Ya, meskipun sama-sama ektoderm, yang satunya surface ektoderm, yang satunya neuroektoderm. Jadi nanti susunan gambaran histologisnya akan berbeda. Lobus anterior terdiri dari pars distalis, intermedia, dan sedangkan lobus posterior pars nervosa dan infundibulum. Hipofisis anterior bersama dengan hipotalamus ya, di bagian atasnya disebut sebagai master endokrin gland ya. Masternya karena kedua organ tersebut menghasilkan hormon yang mengatur aktivitas kelenjar endokrin yang lainnya. Pada hipofisis anterior terdiri dari 5 tipe sel-sel endokrin yang menghasilkan 7 jenis hormon berdasarkan stimulasi dan inhibisi dari hipotalamus. Di antaranya adalah thyroid stimulating hormone atau TSH, adrenocorticotropic hormone ACTH, follicle stimulating hormone FSH, luteinizing hormone LH, growth hormone GH, prolactin hormone, dan melanocyte stimulating hormone. TSH, ACTH, FSH, LH ini merupakan hormon tropik, yaitu hormon yang mengatur sekresi kelenjar endokrin lainnya. Sedangkan GH, prolaktin, dan juga MSH ini bertindak langsung pada jaringan target non-endokrin. Kalau GH utamanya pada tulang panjang ya, prolaktin pada kelenjar mama, MSH pada kulit. Kelenjar hipofisis anterior berdasarkan aktivitas warnanya didapatkan 2 tipe sel, yaitu kromofil dan kromafil. Ya, kromofil dan kromafil, di mana kromofil berdasarkan asam basa zat pewarnaan diklasifikasi menjadi 2 tipe sel, acidofil dan basofil. Kromofil mencapai 50% dari total sel yang ada di hipofisis anterior, acidofil 40%, dan yang paling sedikit adalah basofil 10%. Kromofil merupakan sel yang paling kecil, basofil sel yang paling besar. Kromofil tidak atau sedikit menyerap bahan warna dan tidak granula atau sedikit mengandung granula sekresi, sedangkan acidofil dia menyerap bahan warna, dia bersifat acidofilik sehingga warnanya pink atau merah muda dan mengandung granula sekresi. Basofil juga menyerap bahan warna, basofilik berwarna biru atau merah ungu, dan di sitoplasmanya mengandung granula sekresi. Kromofil letaknya berkelompok di tengah lempeng-lempeng sel. Kromofil meliputi sel puncak stem cell, kemudian ada sel progenitor undiferensiasi atau undifferentiated progenitor cell, dan juga berusaha berupa sel-sel kromofil yang mengalami degranulasi. Sedangkan acidofil dengan pewarnaan tertentu bisa diklasifikasi 2 subtipe sel, yaitu sel somatotropik atau orangeofil cell dan sel mammotropik atau carminofil cell atau lactotropik cell. Sedangkan basofil diklasifikasikan menjadi 3 subtipe sel berdasarkan dengan menggunakan pewarnaan tertentu, yaitu sel tirotropik, sel kortikotropik, dan sel gonadotropik. Oke, berikut ini merupakan sel-sel sekretoris pada kelenjar hipofisis pars distalis ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tipe sel. Dan ini adalah proporsinya. Yang paling banyak adalah sel somatotropik, ya, kemudian diikuti dengan sel mammotropik dan kortikotropik, kemudian diikuti gonadotropik, dan yang paling sedikit adalah tirotropik. Ya. Ini adalah hormon yang diproduksi. Somatotropik menghasilkan growth hormone yang berfungsi menstimulasi pertumbuhan dari lempeng artificial panjang melalui insulin-like growth factor yang diproduksi di liver. Kemudian ada laktotropik atau sel mammotropik menghasilkan prolaktin yang merupakan suatu protein yang berfungsi untuk mempromot atau menstimulasi sekresi ASI. Kemudian ada gonadotropik yang
menghasilkan FSH dan LH atau ICSH pada laki-laki. FSH menstimulasi perkembangan folikel ovarium dan sekresi estrogen pada wanita, dan spermatogenesis pada pria. LH menstimulasi maturasi folikel ovarium dan juga sekresi progesteron pada wanita, dan sel-sel interstitial leydig tadi mensekresi androgen atau testosteron pada pria. Tropik menghasilkan tirotropin atau TSH yang menstimulasi sintesis hormon tiroid, penyimpanan dan juga pelepasannya. Sel kortikotropik menghasilkan ACTH dan LPH. ACTH menstimulasi sekresi hormon-hormon pada korteks adrenal, sedangkan LPH membantu meregulasi metabolisme lemak. Bentar ya. Oke, berikut ini adalah gambaran histologis dari kelenjar hipophysis parsistalis. Di sini tampak sel-selnya itu berwarna-warni, tersusun membentuk lempeng atau juga ada yang bergerombol ya, dan diantaranya ada pembuluh darah. Nah, ini gambaran skematisnya, ini gambaran histologisnya. Nah, di sini ada sel yang sitoplasmanya tidak mengandung zat warna ya. Ini adalah sel kromofob ya. Kemudian ada sel yang sitoplasmanya berwarna ungu, ini adalah sel basofil ya, dan ada sel yang sitoplasmanya berwarna pink seperti ini. Ini adalah sel asidofil. Ya. Ini sama ya, ini gambaran histologisnya. Sel-sel yang ada di parsistalis kelenjar hipofysis. Di sini, ini sel-sel sekretorisnya bergerombol. Nah, di sini ada sekat-sekat jaringan ikatnya, dan diantaranya ada pembuluh darah. Di sini tampak terlihat sekali di sini ya. Contohnya selnya sitoplasmanya tidak mengandung menyerap bahan warna. Ini ya, bisa seperti ini adalah sel kromofob ya, ini juga sel kromofob. Kemudian ada yang satu sitoplasma warna pink seperti ini ya, ini atau ini nih, nah atau ini adalah sel asidofil. Kemudian ada sel yang sitoplasmanya berwarna ungu atau biru, ungu tua ini ya, ini. Kemudian ini juga, ini adalah sel basofil. Jadi kalau ditanya ini sel apa, sel basofil, ini sel apa, sel asidofil, ini sel apa, sel kromofob. Pada persediaan apa? Hipofysis parsistalis ya. Baik, tabel ini menunjukkan hormon-hormon yang disekresi oleh kelenjar hipofysis parsistalis. Salah satunya adalah growth hormone, kemudian ini adalah stimulasi dan inhibisinya, nanti bisa kalian baca sendiri. Kemudian ini adalah target organnya, dan ini adalah kelainan bila terjadi hiposekresi ya, dan hipersekresi. Hiposekresi menyebabkan cepol ya, karena gangguan pertumbuhan tulang panjang ya pada anak-anak ya, maka akan tumbuhnya cepol, tidak bisa tumbuh maksimal. Hipersekresi pada kelenjar hipofysis ini ya, hipersekresi pada growth hormone ini pada anak-anak akan menyebabkan gigantisme, yaitu pertumbuhan yang berlebihan sehingga tidak sesuai dengan normalnya ya. Kemudian jika ini terjadi pada orang dewasa menyebabkan kondisi akromegali, karena lempeng pertumbuhan tertutup, maka dia tidak bisa tetap memanjang, namun pada area-area tertentu akan mengalami pertumbuhan yang tidak proporsional. Nah, ini adalah gangguan sekresi pada GH ya. Tadi kalau hiposekresi menyebabkan dwarfism seperti ini. Ini adalah orang yang normal, ini ya, tingginya seperti ini. Ini kalian lihat ini atapnya segini ya. Kalau dwarfism, hiposekresi dari GH, ini tumbuhnya di bawah
rata-rata orang normal. Sedangkan bila terjadi hipersekresi pada anak-anak, maka akan menyebabkan gigantisme seperti ini. Ya, tumbuhnya berlebihan dari orang normal. Bila terjadi pada orang dewasa, ya hipersekresi pada orang dewasa akan menyebabkan akromegali. Tinggi badannya normal ya, namun tulang-tulang wajah, terutama rahang bawah dan tonjolan tulang pada alis, kaki dan tangannya sangat prominent, sangat membesar, sehingga wajahnya itu tidak proporsional ya. Selain itu juga diikuti dengan penabalan jaringan lunak atau malformasi wajah. Ini tabel yang menunjukkan juga produksi oleh salah satu sekretaris yang ada di kelenjar hipofizis parsistalis. Nanti bisa baca ini pengaturannya, inhibisi dan stimulasinya, dan ini target organnya, dan ini adalah kelainannya ya. Period ini divaskularisasi oleh cabang arteri karotis interna yang disebut sebagai arteri hipofisialis superior dan inferior ya. Ini arteri hipofisialis superior, dia membentuk anyaman pembuluh darah di bagian tangkai yang disebut sebagai plexus primer dan anyaman pembuluh darah sekunder atau plexus sekunder yang ada di pars distalis. Nah, keduanya ini dihubungkan oleh vena porta dan semuanya membentuk sistem porta hipofisialis ya, yang terdiri dari plexus kapilar primer, plexus kapilar sekunder, dan dihubungkan oleh vena porta hipofisialis, yaitu suatu sistem porta yang terdiri dari dua anyaman kapiler yang dihubungkan oleh vena. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bahwa anyaman pembuluh darah ini itu berfungsi untuk transport hormon yang diproduksi oleh sel-sel neuron yang ada di hipotalamus, ya, di mana bahan-bahan atau hormon-hormon yang diproduksi oleh sel-sel neuron yang ada di hipotalamus ini berfungsi untuk meregulasi ya, bisa menstimulasi atau bisa menginhibisi tergantung rangsangannya. Nah, kemudian hormon-hormon tersebut ini ya, ini diantaranya ada GH, RH, growth hormone, releasing hormone. Berarti dia ketika dilepaskan akan menstimulasi pelepasan GH. Kemudian ada GHI, emitting hormone, ada tropin releasing hormone, ada corticotropic releasing hormone, ada gonadotropic releasing hormone, dan prolaktin inhibiting hormone. Nah, ini dihasilkan oleh neuron-neuron yang ada di hipotalamus. Kemudian hormon-hormon tersebut akan ditransport masuk ke anyaman pembuluh darah. Ini ya, plexus kapilar primer ya. Dari plexus kapilar primer ditransport menuju ke kelenjar hipofisis parsistalis melalui vena porta hipofisialis ya, dan masuk ke plexus kapilar sekunder dan dilepaskan di jaringan parsistalis. Nah, sistem ini itu memastikan bahwa hormon yang masuk tidak terdilusi oleh aliran darah dari sistemik, sehingga dia benar-benar akan mencapai kelenjar hipofisis parsistalis. Nah, kemudian sel-sel sekretoris yang ada di sini akan terstimulasi untuk menghasilkan hormon, dan hormon yang dihasilkan akan disalurkan ke pembuluh darah menuju target organnya. Oke, sekarang kita ke hipofisis posterior. Hipofisis beda ya dengan hipofisis anterior. Dia terdiri dari jaringan saraf yang memutar saraf dan akson yang tidak bermienin, yang membentuk traktus hipotalamo-hipofisialis. Jadi aksonnya itu membentang dari hipotalamus hipofisialis. Yang akson terminal pada ini ya, yang mengalami dilatasi, yang berisi neurosekret ya, sehingga disebut sebagai badan Hering atau badan neurosekret. Ini ciri khas dari hipofisis posterior. Hipofisis posterior ini tidak memproduksi hormon, dia hanya menyimpan dan melepaskan hormon yang diproduksi di hipotalamus ya, di mana di hipotalamus seperti yang saya sebutkan di awal terdapat kumpulan sel saraf yang membentuk nukleus, ada nukleus paraventricularis dan ada nukleus supraoptik. Nukleus
paraventricularis menghasilkan hormon oksitosin yang berfungsi untuk kontraksi uterus dan juga kontraksi sel mioepitel untuk menghasilkan atau mengsekresi ASI, sedangkan nukleus supraoptik menghasilkan antidiuretik hormon atau disebut juga sebagai vasopressin yang bekerja pada ginjal. Inverter mensuplai pars nervosa kelenjar hipofisis. Ini ya, ini arteri karotis interna, kemudian bercabang-cabang menjadi arteri hipofisalis superior dan arteri hipofisalis inferior. Dan itu vena venanya, vena portalis vena hipofisalis, cavernosus matris. Sistem porta hipofisalis tadi sudah saya jelaskan ya. Dia memastikan semua darah yang masuk ke pembuluh darah porta mencapai sel target tertentu sebelum kembali ke sirkulasi umum. Terdiri dari plexus capital primer, vena porta hipofisalis, dan plexus capital sekunder. Plexus capital primer tadi dia letaknya di eminentia hypothalamus, ya. Kemudian ini ada vena porta hipofisalis dari memiliki struktur vena menghubungkan hypothalamus dengan hipofisis anterior. Kemudian ada plexus capital sekunder yang terletak di lobus anterior. Kelenjar epifisis cerebri atau kelenjar pineal. Oke, kelenjar ini strukturnya sangat kecil, ukurannya 5-8 kali 3-5 mm yang bentuknya seperti biji pinus, letaknya di dia menggantung di dinding posterior atau ventricle 3 di garis tengah, tepat di rostral dari colliculus superior. Ini colliculus superior, di inferior dari splenium corpus callosum adalah corpus callosum. Ya. Nah, ini, di bawahnya ini ada kelenjar hipofisis, kelenjar epifisis ya, atau pineal. Kelenjar pineal ini dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut sebagai piameter, di mana piameternya ini masuk membentuk septa, mengandung pembuluh darah kecil-kecil. Kelenjar ini berasal dari lapisan neuroektoderm bagian posterior atap dari encefalon, mengandung neuron, sel glia, dan sel sekretoris atau disebut sebagai sel pinealosit. Pada dewasa didapatkan bentukan prinsen atau pineal sen atau corpora arenacea atau acervuli badis atau samum badis yang merupakan partikel padat yang mengandung garam kalsium dan bersifat radioopak pada gambaran radiologis ya, sehingga dijadikan landmark untuk menentukan orientasi otak pada foto ronsen. Sel pinealosit merupakan sel utama pada kelenjar pineal sesuai dengan nama. Dia berbentuk seperti bintang, tonjolan sitoplasmanya panjang dan bercabang, dan tersusun kelompok-kelompok bulat atau lempeng. Sel ini memproduksi hormon melatonin
Hormon ini berasal dari serotonin, ya, di mana konsentrasi dari hormon melatonin ini mengikuti siklus diurnal, di mana kadar paling tinggi pada malam hari, ya, dan paling rendah pada siang hari. Dan dia berfungsi mempengaruhi variasi ritme pada proses fisiologis, meliputi temperatur tubuh, siklus tidur bangun, dan juga nafsu makan. Hormon ini menghambat pelepasan GH dan gonadotrophic releasing hormone. Fungsi melatonin diantaranya adalah mengatur ritme sirkadian, siklus tidur bangun tadi ya, mempengaruhi mood sehingga hormon melatonin ini juga bisa digunakan untuk terapi gangguan tidur, gangguan mood dan depresi. Kemudian hormon melatonin juga melindungi sistem saraf pusat, yaitu dengan membentuk antioksidan dan molekul detoksifikasi sehingga mengeliminasi radikal bebas. Pada anak-anak, hormon melatonin ini memiliki efek antigonadotropik. Jadi ya, dia menghambat pelepasan GH ya, atau gonadotrophic releasing hormone, sehingga mempengaruhi onset pubertas dan menghambat maturitas seksual yang terlalu dini, atau disebut sebagai pubertas precox. Ini adalah gambaran mikroskopis dari kelenjar pineal, ya. Di sini ada banyak pembuluh darah dan juga sel-sel, ya. Sel utamanya adalah sel pinealosit, ya. Ini adalah sel yang menghasilkan hormon melatonin. Kemudian ada sel penyokongnya, sel pendukungnya ini yang pipih ini neurogliata, sel interstitial. Kemudian yang bentuknya bulat-bulat, ada yang besar ada yang kecil, ini berwarna ungu ini adalah brainstem atau disebut sebagai pineal gland atau bersama Badis corpora arenacea atau acerulibadis, yaitu sekelompok matriks berbentuk basofilik dan mengalami kalsifikasi. Ini adalah vaskularisasinya, berasal dari cabang arteri choroidatis, ya, merupakan cabang arteri cerebri posterior, ya. Kemudian drainase vena menuju vena cerebri interna dan atau menuju vena cerebri magna, kemudian menuju sinus rectus dan vena jugularis interna. Berikutnya kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar endokrin terbesar. Bentuknya seperti basi kupu-kupu. Leher di inferolateral dari kartilagus tiroid terdiri dari dua lobus yang dihubungkan oleh isthmus setinggi kartilagus trakea ke 2 hingga 3. Dan setiap lobusnya panjangnya kurang lebih 5 cm, lebarnya kurang lebih 2,5 cm, dan beratnya kurang lebih 20 hingga 30 gram. Ini kadang didapatkan lobus tambahan disebut sebagai lobus piramidalis yang memanjang dari isthmus ke arah superior. Kelenjar tiroid ini di suatu kapsula tipis di mana kapsulanya ini masuk ke dalam parenkim kelenjar, membentuk trabekula dan membagi menjadi lobus dan lobulus dan membawa pembuluh darah, saraf dan pembuluh limfa. Gambaran mikroskopis dari kelenjar tiroid ini disusun oleh struktur yang berbentuk bulat-bulat ini. Ini disebut sebagai follicle tiroid. Follicle tiroid adalah ruangan seperti kista bulat dikelilingi oleh sel-sel epitel dengan bentuk yang bervariasi, ya, dari pipih hingga silindris rendah. Selnya ini disebut sebagai sel folikular. Ini adalah sel folikular, ya. Jadi seluruh bentukan bulatnya ini disebut sebagai follicle tiroid. Ukuran follicle tiroid ini bervariasi 0,2 hingga 1 mm, menyusun hampir seluruh massa kelenjar tiroid, dipisahkan oleh jaringan ikat retikular dan kapilar dan berisi massa seperti gel atau disebut sebagai koloid ini. Yang ini homogen tampak berwarna pink ini adalah koloid yang mengandung tiroglobulin yang merupakan prekursor hormon tiroid aktif. Terdapat sel yaitu sel folikular atau principal cell dan sel parafolikular atau C-cell. Sel utama pada kelenjar tiroid ini disebut sebagai sel folikular, ya, di mana sel folikular ini mensintesis tiroksin, yaitu disebut sebagai tetraiodothironin atau T4 dan triiodothironin atau T3 yang berfungsi untuk pertumbuhan dan diferensiasi sel, mengatur kapasitas metabolik basal dan konsumsi oksigen sel di seluruh tubuh, mempengaruhi metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat.
berbentuk dan ukurannya bervariasi tergantung dari kondisi fungsional kelenjar. Bisa berbentuk pipi bila terdapat pada kelenjar tiroidnya yang hipoaktif, kemudian berbentuk kubis bila terdapat pada kelenjar tiroid aktif, dan berbentuk silindris bila terdapat pada kelenjar tiroid hiperaktif. Kemudian sel yang kedua yaitu sel parafolikular atau sisel. Ya, sisel ini mensekresi hormon juga, ya. Jadi dia sekelompok sel yang terletak di antara folikel tiroid, ya. Dia mensekresi hormon yang disebut sebagai kalsit yang bekerja antagonis dengan paratormon. Hormon ini menurunkan kadar kalsium darah melalui menghambat sel tulang dan memicu absorpsi kalsium oleh tulang. Sel parafolikular ini biasanya terletak di perifer dari epitel kelenjar. Namun pada folikel tiroid tertentu juga bisa didapatkan sel parafolikular yang terletak di antara sel-sel folikular, ya. Jadi statement ini pada umumnya, tapi sebagian kecil dia bisa terletak di antara sel-sel folikular. Nah, ini statement yang kedua, tidak berhubungan dengan lumen dari folikel rambut ini bila sebagian besar. Namun ada juga sel parafolikular yang dia tadi ya berjajar atau terletak di antara sel folikular sehingga dia bisa berhubungan dengan lumen dari folikel tiroid. Nah, ini ya. Ini bentukan bulat ini tadi disebut sebagai folikel tiroid. Ini folikel tiroid. Nah, bentukan warna pink yang dalamnya folikel tiroid atau di rongganya ini disebut sebagai koloid. Ini koloid. Kemudian sel yang mengelilinginya ini adalah sel folikular. Ya, sel folikular, tapi ada di antaranya itu yang berupa sel parafolikular. Misalnya seperti ini ya, atau seperti ini. Jadi ini adalah sel folikular. Di sini tampak intinya berbentuk bulat yang menunjukkan bahwa sel ini bentuknya kuboid, dan sel folikular yang berbentuk kuboid itu biasanya pada kelenjar tiroid yang aktif memproduksi hormon. Ya. Kemudian di antara folikel tiroid ini didapatkan kelompok sel ini ya, kelompok sel yang ukurannya itu lebih besar, kemudian lebih pucat sitoplasmanya. Nah, ini adalah sel parafolikular atau sisel ya. Ini sel parafolikular yang dia menghasilkan kalsitonin. Vaskularisasi dari kelenjar tiroid yaitu suplai oleh darah sehingga pembedahan kelenjar tiroid ini membutuhkan upaya yang hati-hati agar tidak mengenai struktur yang ada di sekitarnya. Ya, di situ ada arteri tiroidea superior ya. Ini arteri tiroidea superior, kemudian ini kan tiroidnya, ini arteri tiroidea superior, kemudian ada arteri tiroidea inferior, ya. Arteri tiroidea superior cabang dari arteri carotid externa, arteri tiroidea inferior cabang dari truncus tirocervicalis, kemudian drainase venanya menuju vena tiroidea superior dan media menuju ke vena jugularis interna, sedangkan vena tiroidea inferior menuju ke vena brachiocephalica. Inervasinya oleh nervus larynx recta. Ini adalah gangguan hormon tiroidnya. Di antaranya bisa berupa goiter atau pembesaran kelenjar tiroid akibat defisiensi iodin, di mana iodin ini diperlukan untuk iodinisasi dari tiroglobulin yang dioksidasinya untuk membentuk T4. Karena terjadi defisiensi iodin, maka sel-sel ini akan melakukan iodinisasi untuk memproduksi ya, akan mempertahankan kadar tiroksin atau triiodotirininnya ini tetap normal ya dalam tubuh sehingga dia membesar. Nah, ini adalah gambaran goiter. Terdapat pembesaran pada lehernya, ini kelenjar tiroid yang membesar. Nah, ini juga bisa distimulasi karena makanan-makanan atau sayuran yang goitrogenik ya, goitrogenik yang merusak sel-sel folikular.
atau yang ini yang menyebabkan defisiensi dari iodin. Kemudian kelainan yang kedua bisa berupa hiposekresi T4 yang disebabkan karena inflamasi lokal atau tiroiditis ya. Ini kemudian tiroiditis ini biasanya disebabkan karena autoimun sehingga menyebabkan sekresi tiroides seperti hormonnya ini inadequate. Yang ketiga yaitu hipersekresi dari T4 atau hipertiroid ini pada Graves' disease. Graves' disease ini juga merupakan salah satu autoimun, kelainan autoimun. Nah, ini menyebabkan pembesaran dari kelenjar tiroid dan sekresi T4 yang berlebihan sehingga akan menimbulkan gejala, tanda dan gejala yang ini ya, diantaranya adalah palpitasi atau berdebar-debar, kemudian motilitas otosnya meningkat, ya, mengalami diare, terus kemudian juga penumpukan jaringan ikat posterior dari bola mata ini menyebabkan exophthalmos. Ini biasanya orangnya kurus ya, makannya banyak, tapi berat badannya itu tidak bertambah, bahkan menurun, sering cemas, berdebar-debar, kadang diare juga, menonjol. Ya. Tiroidektomi merupakan prosedur pembedahan yang mau dilakukan. Eksisi sebagian atau semua kelenjar tiroidektomi ini harus berhati-hati ya, karena tadi banyak struktur yang terletak di sekitar kelenjar tiroid. Biasanya dilakukan untuk atau pada keganasan, ya, pada tumor jinak maupun tumor ganas dari kelenjar tiroid. Nih, karena lokasinya kelenjar tiroid tadi yang berdekatan dengan struktur yang penting sehingga dapat terjadi kemungkinan membahayakan struktur di sekitarnya. Di situ kan ada kelenjar paratiroid ya, kemudian ada nervus larynx recurrens, ada truncus sympathicus. Tentunya bila tiroidektominya itu mengganggu struktur-struktur ini, maka fungsinya struktur ini akan hilang ya. Berikutnya adalah kelenjar paratiroid. Massa berbentuk oval atau kecil berjumlah 4 dengan berat total 0,4 gram terletak di posterior dari kelenjar tiroid, dibungkus oleh kapsula jaringan ikat tipis memisahkan kelenjar tiroid masuk ke dalam membagi menjadi lobus-lobulus. Kelenjar tiroid ini dengan peningkatan usia sel-sel sekretari ganti sel-sel adiposit massa 50% selnya itu digantikan oleh sel adiposit. Pada kelenjar paratiroid ini tersusun oleh lempeng-lempeng atau pita-pita bercabang yang mengandung sel-sel oksifil dan sel-sel paratiroid atau chief cell. Fungsi dari sel paratiroid ini mengatur sintesis, penyimpanan, dan sekresi hormon paratiroid atau paratormon yang berfungsi untuk homeostatis kalsium ya, meningkatkan kadar kalsium darah. Penting untuk banyak fungsi meliputi transmisi imun saraf, kontraksi otot, dan pembekuan darah. Ini adalah gambaran histologis dari kelenjar paratiroid. Di sini tampak ada sel-sel yang bergerombol yang tampak lebih gelap, lebih kecil-kecil, ya, dan ada sel-sel yang bergerombol yang tampak lebih besar, lebih pink. Ini adalah sel paratiroid. Nah, ini adalah sel oksifil. Sel paratiroid inilah yang menghasilkan hormon paratiroid atau paratormon. Vaskularisasinya berasal dari cabang ascending arteri tiroidea inferior, drainase venanya menuju vena tiroidea superior, vena tiroidea media yang menuju ke vena jugular interna, sedangkan vena tiroidea inferior ke vena poriosa. Saraf ganglion cervicalis superior dan medial serta proses pada fase di sisi posterior dari lobusnya. Gangguan pada kelenjar paratiroid bisa menghasilkan kelainan yang disebut sebagai tetani. Ini adalah semacam kejang ya, karena kadar kalsium sangat rendah ya, sehingga neuron menjadi mudah tereksitasi atau tidak terlalu aktif. Impuls ke otot sangat cepat menyebabkan otot spasme. Hiperparatiroidisme bila terjadi hipersekresi dari kelenjar paratormon. Di sini terjadi destruksi tulang-tulang yang masif ya. Pada X-ray menunjukkan matriks tulangnya terdapat lubang besar. Tulangnya sangat rapuh dan mudah menjadi fraktur secara spontan. Berikutnya yaitu kelenjar adrenal atau
disebut sebagai kelenjar suprarenalis, terdiri dari sepasang kelenjar terletak di kutub superior ginjal, terbenam di dalam lemak perineal diputus oleh fascia renalis. Nah, ini panjangnya 4-6 cm, lebarnya 2-5 cm per 1 cm, 1 cm, beratnya 7 gram. Berat bervariasi sesuai meningkat pada dewasa dan kondisi fisiologis individu tertentu. Pada wanita lebih berat dibandingkan pria dan juga dipengaruhi juga badan ya. Kelenjar adrenal dibungkus oleh kepala jaringan ikat yang membentuk septa dan masuk ke dalam parenkim membentuk trabekulum. Trauma dari kelenjar adrenal ini terutama dari anyaman sabut retikuler yang menyokong sel-sel sekretoris. Setiap kelenjar adrenal merupakan buah kelenjar endokrin secara struktural dan fungsional. Terdiri dari dua bagian korteks dan medula. Bagian korteks adalah bagian yang paling luar, bagian medula adalah bagian yang dalam atau profundus. Bagian korteks ini membentuk kelenjar yang berasal dari lapisan mesoderm. Bagian medula berasal dari lapisan ektoderm. Jadi secara embriologis kedua bagian tersebut berasal dari dua lapisan yang berbeda. Satunya mesoderm, satunya ektoderm. Nah, yang medula adrenal ini merupakan jaringan saraf ya, bagian dari sistem saraf simpatis. Korteks adrenal. Korteks adrenal ini terletak tepat di bawah kapsul ya. Ini menyusun 90% berat kelenjar berasal dari lapisan mesoderm dan dibagi menjadi 3 lapisan. Yang paling yang dekat dengan adalah zona glomerulosa, kemudian ada zona fasciculata dan ada zona reticularis yang berdekatan dengan medula. Ya, kalau disingkat dari luar ke dalam adalah GFR. Oke, zona glomerulosa lapisan terluar menyusun 15% volume kelenjar dan dia menghasilkan terutama hormon mineralokortikoid yang mengatur keseimbangan mineral, cairan, dan elektrolit di tubuh ginjal. Kemudian ada zona fasciculata, merupakan lapisan yang tengah dan paling tebal, menyusun 80% dari volume kelenjar, menghasilkan hormon terutama glukokortikoid dan sebagian androgen lemah. Ya. Dan fungsinya untuk memberikan efek anabolik di liver, meningkatkan asam ambilan, asam lemak, asam amino, dan karbohidrat, serta memiliki efek antiinflamasi. Yang ketiga adalah lapisan zona reticularis, lapisan paling dalam, berdekatan dengan bagian medula, menyusun 5 hingga 7% volume kelenjar, menghasilkan kortisol dan terutama adalah androgen, ya, dan androstenedion yang berfungsi untuk perkembangan rambut, akne, dan pubis. Produksi estrogen pada wanita menopause itu masih ada estrogen dalam kadar yang rendah yang diproduksi oleh sel-sel yang ada di zona reticularis kelenjar adrenal. Medula adrenal letaknya lebih profundus dari korteks, berasal dari crista neuralis yang lapisan neuroektoderm tadi ya, menyusun 10% dari volume kelenjar, tersusun dari sel-sel kromafin atau sel-sel medulari yang merupakan sel epiteloid tersusun berkelompok atau lempengan pendek, memproduksi hormon katekolamin, epinefrin, dan norepinefrin. Selain itu ada sel ganglion simpatetik, ada jaringan ikat, ada kapiler pembuluh darah, juga ada saraf. Ini adalah gambaran histologis dari medula adrenal. Dan ini adalah sel-sel kromofob, sel-sel kromafin ya, bukan sel kromofob. Yang lubang-lubang ini adalah pembuluh darah. Inervasinya melalui plexus suprarenalis mengandung sabut simpatetik ganglion. Vaskularisasinya berasal dari 3 arteri, suprarenalis superior, media, dan inferior. Superior berasal dari cabang arteri phrenica inferior, ya. Kemudian media, arteri suprarenalis media berasal atau cabang dari aorta abdominalis, dan arteri suprarenalis inferior berasal dari cabang arteri renalis. Vena-venanya, vena suprarenalis dextra menuju ke vena cava inferior, vena suprarenalis sinistra menuju ke vena renalis sinistra dulu, baru ke vena cava inferior. Ini adalah resume dari hormon-hormon yang diproduksi di korteks dan medula kelenjar adrenal. Kemudian ini pengaturannya, ini terkait organnya, dan ini kelainan yang bisa kalian baca sendiri. Nah, gambaran yang berikutnya ini mengenai peran hipotalamus, medula adrenal, dan korteks adrenal terhadap respon stres ya. Apabila terdapat stres pada jangka pendek, ini akan menstimulasi sel-sel yang ada di hipotalamus untuk menyalurkan impuls sarafnya menuju ke medula spinalis. Nah, di sini kemudian menstimulasi korteks dari adrenal, medula dari adrenal ya, mohon maaf, medula adrenal, sel-sel sekretorik yang ada di medula adrenal untuk menghasilkan hormon merespon stres yang akut, yaitu
menghasilkan epinefrin dan norepinefrin, peningkatan blood pressure, kemudian pada liver mengkonversi glikogen menjadi glukosa dan melepaskan glukosa di dalam darah, kemudian dilatasi bronchioles pada paru, terus kemudian perubahan aliran darah, pola aliran darah sehingga meningkatkan kewaspadaan ya, dan juga menurunkan aktivitas digestif dan juga ginjal ya, dan meningkatkan kecepatan metabolik. Apabila stresnya berlangsung dalam waktu yang lama pada saat yaitu kronik, maka sel-sel yang ada di hipotalamus tadi melepaskan hormon-hormon yang menstimulasi sel-sel sekretoris yang ada di sini, itu sel-sel yang menghasilkan ACTH, sehingga ACTH kemudian masuk ke pembuluh darah ditransfer menuju ke korteks adrenal, dan sel-sel yang ada di korteks adrenal ini terutama di lapisan zona granulosa dan juga zona fasciculata, nah, itu menghasilkan mineralokortikoid dan glukokortikoid, nah, sehingga menyebabkan natrium dan cairan pada ginjal, meningkatkan volume darah dan juga blood pressure-nya. Kemudian glukokortikoidnya dia protein dan juga lemak dikonversi menjadi glukosa atau dipecah untuk energi. Terus kemudian meningkatkan kadar glukosa darah, mensupresi imun sistem imun ya. Oke, berikutnya adalah pankreas. Pankreas merupakan kelenjar pencernaan terbesar terletak di retroperitoneal ya, kecuali kauda. Dia terletak di posterior gaster di cekungan dari duodenum. Ya, membentang dari duodenum sampai lian. Terdiri dari 2 bagian, eksokrin dan endokrin. Endokrinnya berupa pulau-pulau Langerhans, terdiri dari 5 bagian, yaitu kaput, kemudian processus uncinatus, kemudian kolom, korpus, dan kauda. Pulau Langerhans merupakan bagian endokrin dari pankreas, berupa massa bulat atau ovoid yang terbenam di antara bagian eksokrin pankreas, paling banyak didapatkan di bagian kauda dengan diameter 100 hingga 200 mikron, menyusun 1 hingga 2% volume pankreas, dikelilingi kapsula retikular sangat tipis dan endoderm. Pulau Langerhans disusun oleh lempengan-lempengan subpolikon untuk bulatnya dipisahkan oleh kapiler tipe fenestra. Jadi sel-sel yang ada di Pulau Langerhans ini apabila mengalami kerusakan itu juga akan mempengaruhi diameter dari pulau Langerhansnya. Ini gambaran makroskopis dari pulau Langerhans ya, ini kaudanya, dan ini adalah bagian eksokrin dari pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Ini adalah bagian endokrin dari pankreas yang menghasilkan hormon. Nah, ini gambaran skematis dari pulau Langerhans. Ini pulau Langerhansnya. Ini mengandung beberapa tipe sel, ada alfa, beta, delta, pp. Yang paling banyak adalah sel beta ya. Ini terutama terletak di bagian sentral. Kemudian yang kedua adalah sel alfa yang terutama terletak di bagian perifer. Ini gambaran pulau Langerhans ya, di mana ini adalah kumpulan sel-sel tadi alfa, beta, gamma, delta, pp ya. Nah, ini menghasilkan hormon. Yang sekitarnya ini adalah bagian eksokrinnya. Ini biasanya memang tampak lebih pucat ya pada sediaan. Ini tabel sel di pulau Langerhans, alfa, beta, delta, pp ya. Dan ini proporsinya yang paling banyak sel beta, kemudian diikuti sel alfa, sel delta, baru sel pp. Ini adalah hormon yang diproduksi yang paling terkenal insulin dan glukagon bekerja antagonis ya. Satunya menurunkan kadar glukosa darah, yang ini meningkatkan kadar glukosa darah. Ini adalah fungsinya, nanti bisa kalian baca sendiri. Inervasinya yaitu dari gangguan parasimpatis, vaskularisasinya cabang dari trubus celiacus dan arteri mesenterica superior. Drainase venanya berasal dari bagian kaput dan kolom, terutama melalui vena pancreaticoduodenalis menuju ke vena porta ya. Terus kemudian bagian korpus dan kaudanya terutama melalui vena lianalis di sepanjang sisi posterior ya, atau langsung menuju ke vena porta. Berikutnya timus merupakan organ limfatik primer ya, terdiri dari 2 lobus dan asimetris, terletak tepat di posterior manubrium sterni, di mediastinum superior, di superior dari bidang transversal yang melewati sudut sternum dan diskus intervertebralis 4. Bisa didapatkan di luar mediastinum superior, disebut sebagai timus ektopik. Pada anak dan bayi ukurannya besar dan semakin kecil pada dewasa, terutama tersusun dari jaringan ikat dan lemak. Ini pada dewasa. Pada usia 20 tahun itu
sel-selnya mengandung 80%, kemudian semakin meningkat, makin berkurang menjadi 5% dan 2% ya, didominasi oleh jaringan ikat dan lemak. Fungsi dari kelenjar timus ini untuk produksi hormon timosin dan timopoietin yang memprogram limfosit akan memiliki kemampuan proteksi tubuh atau imunokompeten. Timus ini merupakan tempat umum yang ditemukan kelenjar paratiroid ektopik. Jadi kelenjar paratiroid yang tidak pada tempatnya ya, bisa didapatkan di timus. Vaskularisasinya melalui rami intercostalis anteriores dan rami mediastinalis anteriores merupakan cabang dari arteri thoracika internal, drainase venanya melalui vena cavea cervica, sinistra, vena thoracika internal, dan vena tiroidea inferior. Inervasinya yaitu oleh gangguan cervicotoricum, ansa subclavia, dan nervus vagus. Berikutnya adalah ovarium. Ini mungkin akan dibahas lebih detail pada sistem repro wanita ya. Saya ingin menunjukkan bahwa ovarium dan testis itu juga merupakan bagian dari sistem endokrin ya. Jadi keduanya merupakan kelenjar eksoendokrin. Eksokrinnya mereka menghasilkan sel-sel spermatogenik dan sel-sel ovum, sedangkan endokrinnya mereka menghasilkan hormon. Ovarium berbentuk almond ya, seperti kaca almond sepasang di kedua sisi uterus di kavum pelvis, berwarna putih kusam, terdiri jaringan ikat fibrus. Ini ukurannya meningkat pada saat hamil dan mengalami evolusi ketika menopause. Ini lokasinya dan ini produksinya ya. Selain menghasilkan sel ovum juga menghasilkan hormon. Ini adalah hormon-hormon yang diproduksi pada ovarium. Ada estradiol, progesteron, inhibin, aktivin. Estradiol dia dihasilkan oleh sel-sel granulosa pada ovarium. Juga dihasilkan oleh sel granulosa lutein dari korpus luteum, ini juga di ovarium. Selain itu juga dihasilkan oleh plasenta. Nah, ini adalah fungsinya, nanti bisa kalian baca. Progesteron dihasilkan oleh sel-sel granulosa pada ovarium. Selain itu juga dihasilkan oleh sel TK lutein dan sel granulosa lutein pada korpus luteum, dan juga dihasilkan oleh plasenta. Inhibin oleh sel granulosa pada ovarium, sel granulosa lutein, dan juga dari korpus luteum. Kalau aktivin ini hormon yang diproduksi oleh oositnya. Ya. Nah, vaskularisasinya oleh arteri uterina dan arteri ovarika, drainase venanya menuju vena ovarika, menuju ke vena venalis ini yang sinistra, yang dekstranya menuju ke vena cava inferior. Inervasinya yaitu oleh plexus ovaricus, kemudian nervus spinalis segmen torakal 10-11, plexus hypogastriscus inferior. Testis, testis merupakan organ sepasang ya, oval, terletak oblik dan di dalam skrotum. Permukaan anterior medial lateral dan kedua pol yang konveks ditutup oleh tunika vaginalis dan jaringan skrotum. Permukaan posterior sebagian tertutup tunika vaginalis dan epididymis bergabung di bagian lateral. Testis kiri itu lebih rendah dibandingkan testis kanan. Jadi tingginya tidak sama dan dibuat oleh 3 lapisan tunika vaginalis, bukinia, dan vaskulosa. Ini ukuran testisnya. Testis ini sebagai bagian dari kelenjar endokrin dan eksokrin. Eksokrinnya menghasilkan spermatozoa, endokrinnya menghasilkan hormon. Ya, hormonnya diantaranya adalah testosteron dan insulin faktor 3. Testosteron berfungsi untuk spermatogenesis, terus kemudian untuk ciri-ciri seks sekunder dan mempertahankan fungsi kelenjar vesika seminalis, prostat, dan bulbo erectralis. Sedangkan insulin-like faktor 3 berfungsi untuk desmosis testis, meningkatkan pelepasan testosteron dan melindungi sel-sel spermatogenik dari apoptosis. Gambar ini hanya untuk menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara sel-sel yang ada di testis, baik sel-sel interstitialytic ataupun sel-sel yang ada di dalam tubuh seminiferus, diantaranya adalah sel-sel spermatogenik dan sel-sel Sertoli. Nah, ini ada interaksi dengan hipofisis dan juga hipotalamus. Nah, ini bisa kalian sendiri. Ini vaskularisasinya dari arteri testikularis dan venanya dari vena testikularis menuju ke plexus pempiniformis, kemudian menuju ke vena cava inferior yang dekstra dan yang sinistra menuju ke vena renalis dulu. Kemudian inervasinya oleh nervus testicularis. Oke. Mungkin sekian kuliah dari saya.
Apakah ada pertanyaan? Mohon maaf saya agak ngebut ya karena saya setelah ini ada kuliah. Ada pertanyaan adik-adik? Tidak ada? Baiknya kalau memang tidak ada bisa saya akhiri ya kuliah saya ya. Untuk presensinya pakai Skype nih. Izin dok, tadi saya udah konsultasi dengan dokter Tari, katanya untuk presensi dilakukan secara manual. manual. Oke, kalau gitu. Baik, jika memang demikian bisa saya akhiri ya kuliah saya ya. Terima kasih atas perhatian. Jika ada yang karena ini ya agak cepat tadi menyampaikannya, semoga apa yang saya sampaikan itu bisa menstimulasi kalian untuk membaca lebih banyak lagi. Nanti PPT-nya saya berikan melalui Dr. Tari. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih. Selamat pagi.